Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Minnatul Maula, Sarjana Pendidikan, Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Suranenggala. Kali ini saya coba berbagi tentang pemecahan masalah permintaan pindah peminatan dari IPS ke peminatan MIPA. Kita mulai dengan mendeskripsikan masalah. Masalah yang akan kita pecahkan di sini yaitu permintaan pindah peminatan dari peminatan IPS ke peminatan MIPA atas inisiatif peserta didik itu sendiri. Ditemukan akar permasalahan bahwa peserta didik merasa tidak cocok dengan kelas peminatan IPS yang sudah ditentukan oleh sekolah berdasarkan data nilai rapot saat SMP, hasil psikotes, dan juga angket yang disebarkan kepada peserta didik dan disetujui oleh orang tua. Tim bimbingan konseling bersama dengan kurikulum mencoba merumuskan alternatif solusi dengan mengadakan tes MIPA dasar kepada peserta didik yang mengajukan pindah peminatan dari IPS ke peminatan MIPA. 9 peserta didik yang mengajukan pindah peminatan telah mengikuti tes dan hasil tes telah diperiksa. Dari hasil yang ditemui, hanya 6 peserta didik yang layak untuk pindah peminatan dari IPS ke MIPA. Sisanya peserta didik tersebut 3 orang tetap berada di peminatan IPS. Alat tes MIPA dasar kami susun berdasarkan rujukan dari guru mapel MIPA, dari internet berbagai sumber, dan kami juga menggunakan aplikasi analisis tes atau ANATES untuk memeriksa hasil tes peserta didik yang mengajukan pindah peminatan dari IPS ke MIPA. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada aplikasi analisis butir soal pilihan ganda. Sebelumnya, jangan lupa kita isi register dulu atau registrasi. Kita isi jenis ulangan atau ujian di sini dengan tes MIPA dasar, mata pelajaran peminatan MIPA, kelas 10, jumlah siswa 9, peserta didik, jumlah soal 20 butir soal pilihan ganda. KKM di sini kita tentukan dengan nilai 75 dan nilai maksimum yang diharapkan yaitu 100. Butir soal pilihan ganda tes MIPA dasar ini kita susun pada tahun ini yaitu tahun 2022 dan penyusun oleh bimbingan konseling. Selanjutnya kita masukkan kunci jawaban dan kita masukkan juga daftar nama siswa dan juga jawaban masing-masing siswa pada alat tes MIPA dasar tersebut. Kita entry satu-satu ya, kita masukkan satu-satu. Ada 9 siswa di sini sudah kita entry. Lalu berikutnya kita akan lihat hasil dari skor siswa ini. Untuk menjaga identitas siswa di sini saya isi nama siswa dengan inisialnya saja. Setelah semua data kita isi, selanjutnya kita klik tombol biru dengan tulisan nilai terdapat di atas sebelah kiri. Kemudian di sini muncul masing-masing hasil dari peserta didik, jumlah soal yang benar dan jumlah soal yang dia jawab salah, beserta nilai dari masing-masing. Dan juga ada terdapat keterangan otomatis tidak tuntas atau tuntas. Di sini bisa kita lihat bersama-sama, dari 9 peserta didik yang mengikuti tes, hanya 1 peserta didik yang dianggap tuntas karena mendapatkan nilai 80 atau di atas KKM 5 poin. Selanjutnya kita klik tombol biru ranking yang terdapat di pojok kanan atas untuk melihat peringkat dari masing-masing peserta didik di tes MIPA dasar ini. Selain ranking, di sini juga kita bisa sama-sama lihat nilai tertinggi yaitu diperoleh oleh peserta didik dengan inisial TDL dengan nilai 80 dan skor terendah diperoleh oleh peserta didik dengan inisial WR dengan nilai hanya 25. Ini adalah nilai tes murni yang diperoleh masing-masing peserta didik sebelum dikonversi. Selanjutnya kita coba lihat
nilai akhir dari peserta didik ini, nilai yang sudah dikonversi berdasarkan aplikasi, apakah terdapat perubahan dari yang tidak tuntas menjadi tuntas atau tetap seperti itu? Ya, ternyata terdapat perubahan dari yang tuntas hanya satu peserta didik. Setelah dikonversi, bertambah 5 peserta didik yang dinyatakan tuntas dengan masing-masing nilai yang sudah dikonversi. Sedangkan 3 peserta didik lainnya tetap tidak tuntas karena nilai dianggap kurang. Selain untuk melihat nilai skor peserta didik terhadap mata ujian tertentu dan juga peringkat dari masing-masing peserta didik, aplikasi ini juga bisa untuk melihat hasil analisis setiap butir soal. Di sini kita akan lihat setiap butir soal yang telah kita buat, apakah dianggap layak untuk digunakan kembali atau perlu dilakukan perbaikan pada butir-butir soal tertentu. Dari 20 butir soal yang telah disusun, di sini terdapat saran ada 6 soal yang perlu diperbaiki karena dianggap terlalu sukar atau terlalu mudah atau daya pengecohnya kurang. Semakin banyak responden yang kita libatkan dalam pengerjaan tes, maka aplikasi ini akan semakin efektif untuk kita gunakan. Ya, cukup sekian dahulu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan, kritik dan saran boleh disampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.